Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil uhuwah wa ta'awun wa nahana 'anit tafarruqi wa tanazu'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina min adzabillah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da, fa ya ayyuhal ikhwah akhuthukum wa nafsi ala ta'atillah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillahi Nabiyyina wa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimatus syukri alhamdulillah. Setiap saat, setiap keadaan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Luas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita tak terhingga, pasti kita tak akan mampu untuk menghitungnya. Di hari Jumat yang penuh barokah ini kita berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada diri kita, keluarga kita, kaum muslimin dan negeri Indonesia keberkahan dan perlindungan, dan kita dimasukkan dalam kelompok ahli takwa. Amin ya rabbal alamin. Kepada Nabi Muhammad kita bersolawat, mencintainya, mengamalkan tuntunannya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, agar kita bahagia selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selagi kita masih bernafas, ada 5 hal yang mesti kita jaga dalam kehidupan ini sebagai seorang muslim. Maka kita akan dikatakan sebagai umat Rasulullah yang istiqomah di atas garis yang tegak lurus untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah menjaga keikhlasan. Semua amal kita hanya diterima karena landasan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dimaknai adalah melupakan pandangan manusia dan hanya terikat pada pandangan Allah. Saat kita beramal pasti kita mendapati 2 ujian, disanjung atau dicela. Disanjung jangan sampai melambung tinggi, karena pujian hanyalah milik Allah. Kita ucapkan dengan lafaz alhamdulillah. Dicela jangan kecewa, sebab yang menilai kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan alhamdulillah ala kulli hal. Kita telah berikrar, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku, semua ku persembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Quran surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat di nomor 162. Ini yang pertama ringkasnya. Yang kedua adalah menjaga ketaatan. Taat sepanjang usia selagi kita bernafas. Taat dalam maknanya adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah.
Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bagi yang sungguh-sungguh membuktikan ketaatannya dengan cara ittiba pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian betul-betul mencintai aku, kata Allah, maka ikutlah, ittibalah, ikutlah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya akan diberikan dua jaminan atau dua keutamaan, yaitu dicintai Allah dan diampuni Allah. Dalam kehidupan kita sesungguhnya hanya dua hal yang perlu dan wajib kita kejar, yaitu dicintai Allah dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala agar kelak kita dimudahkan meraih surganya. Ini ringkasnya yang kedua. Yang ketiga adalah menjaga kesabaran. Sabar dalam konsep Islam itu luas tak bertepi alias tanpa batas. Sehingga bagi ahli sabar dalam taatnya, sabar menjauhi maksiatnya, sabar menerima ketentuan Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya reward pahala yang luas tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Bahkan asbab kesabaran ada potensi peluang yang besar bersama orang-orang solih dan keluarganya masuk ke dalam surganya Allah. Perhatikan surat cinta Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 di ayat 23-24. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fanni'ma uqbaddar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya, pasangan hidup suami istri dan anak keturunannya. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahannya. Nikmat tak bertepi, engkau menjadi penduduk surga. Semoga kita semua dengan keluarga kita bersama orang-orang saleh kelak termasuk golongan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat adalah menjaga ukhuwah Islamiyah. Nilai yang kita pertaruhkan bukan cuma di dunia tapi sampai di akhirat. Maka betapa pentingnya merajut membangun persaudaraan di antara orang yang beriman. Doa yang tidak asing lagi mengingatkan kita akan pentingnya ukhuwah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa saudara kami orang beriman yang telah mendahului kami. Bebaskan kedengkian atau kebencian di hati kami pada saudara kami. Ya Allah, Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. SOP orang beriman adalah saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Maka tidak dibenarkan, tidak halal bagi setiap muslim mendiamkan saudaranya dengan kebencian lebih dari 3 hari. La yahilul muslimin ajru akhahu fawqa thalathin. Tidak halal bagi muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Tentu mendiamkan dengan kebencian. Maka mari kita senantiasa mengingat pesan Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya setiap mukmin itu bersaudara, maka hendaklah kalian mendamaikan ketika terjadi perselisihan di antara saudaramu. Bertakwalah kepada Allah agar kalian semua mendapat rahmat. Quran surat Al-Hujurat surat 49 ayat di nomor 10. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting adalah menjaga doa. Doa senjata orang beriman. Kita tidak punya kemampuan, hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinilah doa itu pertama adalah ibadah. 2, doa adalah kebutuhan kita. Yang ketiga,
doa adalah ekspresi penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejumlah ayat telah dijelaskan kepada kita akan pentingnya untuk kita senantiasa bermohon kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan mengabulkannya. Itu firman Allah surat 40 surat Ghafir ayat di nomor 60. Semoga dengan 5 hal tersebut bisa kita pertahankan sepanjang kehidupan kita sampai kemudian kita berpulang ke hadiratnya. Amin ya rabbal alamin. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Ma'asyiral mu'minin i'lamu innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar digelari sebagai ahlul khair. Mereka pencinta ilmu, perindu surga, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Kita jumpai mereka di medan jihad, di rumah Allah, di majelis ilmu, dan semoga kita pun termasuk di dalamnya, agar kelak kita termasuk umat Rasulullah yang bisa sehidup sesurga. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghitsu nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami bekal ilmu yang bermanfaat, rizki yang barokah, luas halalan thayyiban, dan amal ibadah kami Engkau terima ya Allah. Kami berlindung dari ilmu yang tak ada manfaatnya, hati yang tak pernah tenang, keinginan yang tak terpuaskan, dan doa yang tidak Engkau dengar atau tidak Engkau kabulkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah diri kami, keluarga kami, kaum muslimin, dan negeri kami Indonesia ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, jangan Kau uji kami dengan beban yang kami tak mampu untuk memikulnya ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa darkis syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan dengan kehendak-Mu ya Allah. Semua urusan kami menjadi mudah ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, anugerahkan kami keluarga Rabbani dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia bersama anak keturunan kami ya Allah. Rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'adin. Allahumma syaddid samlahum wa mazik jam'ahum minal zalimin wal munafikin. Allahumma ansur ihwanana mujahidin fi Filistin wa Gaza wa Rafah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah, tolonglah, menangkanlah jihad saudara kami di Palestina ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, berikan kami kemampuan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan kami ya Allah, untuk saudara-saudara kami di Palestina khususnya ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, ada di antara kerabat kami, keluarga kami yang sedang terbaring sakit ya Allah, sembuhkanlah sakitnya, lenyapkan penyakitnya. Itu pun yang kami minta. Kami mohon padamu ya Allah, berilah kami kesehatan jasmani dan rohani ya Allah. Sehat kami untuk menghambakan diri kepadamu ya Allah, untuk beribadah kepadamu ya Allah. Allahumma rabban nas adbil basa isfiha isfihim isfina anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman la ba'sa tahurun insyaallah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Ya Allah, kami mohon husnul khotimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rizki taubat nasuha sebelum kematian menimpa kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb, ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah, tetapkanlah hati kami kepada agamamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghith. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keredaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.